ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Ayat yang saya baca tadi adalah surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2 yang artinya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan. Inna zalzalatas saa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya akan terjadi keguncangan yang dahsyat pada hari kiamat nanti. Yauma tarawnaha, engkau akan menyaksikan kejadian itu, keguncangan yang dahsyat pada hari kiamat. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, sampai-sampai mengakibatkan setiap ibu-ibu yang menyusui putra-putrinya terlempar susuannya. Wa tadau dzati hamlin hamlaha, engkau akan menyaksikan keguncangan yang dahsyat pada hari kiamat nanti. Setiap wanita yang hamil akan gugur kandungannya. Wa tarawna sasukar, dan saat itu manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukar, padahal mereka tidak minum minuman yang memabukkan. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi saat itu saudara-saudaraku, azab Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tiada bekal yang paling hak untuk menyongsong yaumul kiamat kecuali kita harus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Khutbah kali ini adalah dengan tema pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Sampai Rasulullah SAW bersabda gini, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu sejauh mana dia bisa mengendalikan lisannya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya menjaga lisan. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita terjebak seperti orang munafik. Bagaimana sosok orang munafik itu? Hadirin rahimakumullah, saya akan mengisahkan sosok bagaimana orang munafik itu. Ada sahabat Rasulullah yang terkenal di Madinah, jejulnya orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh jejulnya orang munafik, tapi sahabat Rasulullah. Hadirin rahimakumullah,
bagaimana dia membuat provokasi luar biasa. Kebohongan-kebohongan disebarluaskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasulullah itu berperang di Bani Mustalik, hadir rahimahullah, dalam kemenangan yang gemilang ketika mau kembali ke Madinah. Di Bani Mustalik itu antara kota Makkah dan Madinah di pertengahan. Dia provokasi, makanya dinamakan ada perang namanya Al-Quraisyah, karena di situ ada sumur Al-Quraisy. Ketika kaum Muhajirin dan Ansor hadir rahimahullah berebutan air di situ, Abdullah bin Ubay bin Salul provokasi lagi. Sebentar lagi katanya, sebentar lagi orang yang terhormat, artinya orang-orang Madinah, dia akan unggul di mana saja, dan orang yang datang artinya dari kaum Muhajirin. Jadi dia akan menghina Rasulullah dan sahabat Muhajirin dari Makkah, dia akan terhina, katanya begitu. Hadirin rahimahullah, sampai sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin ini saling bergesekan karena provokatornya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadirin rahimahullah, habis itu hadirin rahimahullah, dari perang di Bani Mustalik, ketika Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dalam rombongan ketika pulang, kalungnya itu tertinggal, hadirin rahimahullah. Gara-gara tinggal dia turun ngambil kalung di tempat yang semula. Ketika ditanggung para sahabat, karena Aisyah itu kurus, tidak terasa bahwa Aisyah itu turun. Masya Allah, Aisyah kebingungan saat itu tertinggal dalam kafilah pasukan itu. Dia sampai tertidur kelelahan. Ada namanya sahabat Rasulullah bernama Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal itu terkenal dengan sahabat yang ngantukan. Dia tertidur juga. Dia melihat sosok wanita, Masya Allah, terjadi istighfar saja. Ternyata Aisyah tertinggal dan menawarkan, subhanallah, Aisyah untuk naik untanya. Akhirnya kasak kusuk Abdullah bin Ubay bin Salul menebarkan berita hoax dan head speech saat itu bahwa Aisyah istri Rasulullah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Disebarluaskan luar biasa, maka terkenal dengan kabar ifki, kabar bohong. Hadirin rahimahullah, sampai Rasulullah terguncang dalam 1 bulan wahyu belum turun. Aisyah sampai dipulangkan ke rumahnya orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq, sampai kurus karena berita ini, perselingkuhan. Hadirin rahimahullah, akhirnya surat An-Nur ayat 11 sampai 20 Allah memklarifikasi itu adalah berita bohong ifki. Hadirin rahimahullah, sampai dahsyatnya pengaruhnya provokator Abdullah bin Ubay bin Salul. Saudaranya, sepupunya Abu Bakar sebenarnya apa itu namanya Miftah saat itu kena provokatornya, menyebarluaskan juga sampai Abu Bakar As-Siddiq memberhentikan sedekahnya kepada Miftah itu tadi. Hadirin rahimahullah, tidak hanya itu saja, ketika perang Uhud, hadirin rahimahullah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu pernah provokasi umat Islam di Madinah sampai ketika mau berangkat perang Uhud 300 pasukan mundur karena provokatornya Abdullah bin Ubay bin Salul. Masya Allah, inilah bahayanya hadirin rahimahullah, orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan tapi hadirin rahimahullah, lain bapak lain anak. Dia punya anak yang namanya Khubab, tapi terkenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Khubab ini sahabat Rasulullah, sekelas santri yang luar biasa. Walaupun ayahnya orang munafik, dedeknya orang munafik, tapi anaknya santri luar biasa, dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai ketika beberapa kotanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, Umar bin Khattab pernah menarik ini, ya Rasulullah, biarkan aku membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai begitu.
Tapi Rasul melarangnya dan menjawab gini, ya Rasul, yang anaknya Hubab, biarkan aku yang membunuh ayahku sendiri supaya aku tidak timbul dendam. Tapi Rasul bilang begini, subhanallah, wahai sahabatku, jangan sampai ada cerita nabimu membunuh sahabatnya. Subhanallah. Rasul tetap merangkul walaupun orang munafik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anaknya sampai sayang kepada orang tuanya, Hubab ini minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah gamis panjenengan untuk mengkafani ayahku, Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah memberi gamisnya, masya Allah. Bahkan baiknya Rasulullah memberi gamisnya untuk kain kafan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ini. Umar protes dan Rasul menjawab gini, hanya gamis wahai Umar, bukan keimanan. Ketika meninggal, Rasulullah itu disuruh anaknya lagi, ya Rasul, untuk diajak mensolati jenazah ayahnya. Rasulullah hampir mau sholat, ditegur Umar juga. Akhirnya ada wahyu datang, surat At-Taubah ayat 84, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Janganlah kau mensolati jenazah yang itu adalah di luar kaummu, keimanan. Wala taqum ala qabri, dan janganlah kau Muhammad berdiri atas kuburnya untuk berdoa, karena dia orang munafik, hakikatnya adalah dia orang kafir. Hadirin rahimakumullah. Maka hadirin rahimakumullah, ayo jaga lisan kita. Tapi walaupun begitu, hadirin rahimakumullah, jangan sampai menjustifikasi kalau ayahnya ini orang yang tidak baik, belum tentu anaknya ikut ayahnya. Seperti ini, Hubab, anaknya tokoh munafik luar biasa, tapi santri luar biasa. Jadi Rasulullah SAW. Jangan menjustifikasi kalau anaknya PKI, ayahnya PKI, anaknya PKI belum tentu. Ayahnya maling, belum tentu anaknya maling. Bisa jadi seperti Nabi Nuh, ayahnya Nabi, tapi anaknya sangat tinggal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Coba ada kisah lagi bahannya orang munafik ini. Ada orang munafik yang bernama Abu Amir. Abu Amir ini tokoh termasuk jejebotnya orang munafik. Ada 12 orang munafik di Madinah mendirikan Masjid Dirar. Masjid Dirar itu terletak dekat dengan Masjid Quba, sekitar 6 kilo dari Masjid Nabawi. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah pernah sholat di situ. Wahyu turun. Makanya namanya Masjid Dirar, Masjid Pembangkang yang didirikan oleh kaum munafik. Hadirin rahimakumullah. Abi Amir itu seorang rahib. Dia masuk sana terpaksa, membantu orang Uhud, malah yang dibantu orang-orang kafir dari Quraisy. Inilah orang munafik bahayanya, hadirin rahimakumullah. Tapi walaupun begitu, anaknya, masya Allah, anaknya Abu Amir ini bernama Hamdullah bin Abi Amir, santri Rasulullah, sahabat Rasulullah, dekat sekali dengan Rasulullah. Keimanan luar biasa. Ayahnya nanti dikotnya munafik, tapi anaknya santri luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Hadirin rahimakumullah, Hamdullah ini meninggal dalam perang Uhud. Dia pengantin baru, makanya namanya ada terkenal yang gosip melakikah nanti. Ketika satu malam dia habiskan dengan istrinya, pengantin baru, ada seorang jihad perang Uhud, dia nggak mendengar. Paginya baru dengar, langsung dia bergegas, belum mandi junub, langsung perang Uhud. Dia tarung dengan Abu Sufyan dari kaum Quraisy. Hampir Abu Sufyan ditebas pedangnya, tapi dia menggembor-gembor minta tolong. Akhirnya alhamdulillah dipanah orang kafir Quraisy saat itu banyak panahnya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Setelah perang Uhud, para sahabat mengevakuasi para jenazah, para syuhada perang Uhud. Ketika dievakuasi, ada jenazahnya Hamdullah bin Abi Amir. Masya Allah, jenazahnya itu basah kuyup, terudusan kain.
Para sahabat berat dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, tahukah kalian para malaikat membawa air dengan bejana emas dari surga. Subhanallah. Dia memandikan Hamdullah bin Abi Amir. Coba tanyakan kepada keluarganya, istrinya bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salim. Jadi anaknya tokoh munafik Jamilah ini diperistri oleh Hamdullah bin Abi Amir. Ternyata rahimahullah dia dalam keadaan junub belum mandi. Fadilahnya ketika para yang meninggal dimandikan para malaikat dengan dosil malaikat. Subhanallah. Hadirin rahimahullah. Ayo jaga lisan kita. Ini sekarang ke depan sebentar lagi dan dalam politik, hadirin rahimahullah. Ayo jaga lisan kita, jangan bohong, jangan berkhianat. Tapi hadirin rahimahullah, walaupun ada lawan kita yang tetap bohong, seorang munafik, jangan sampai katut-katutkan anak-anaknya menjadi orang munafik, belum tentu. Seperti kisah tadi, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul dan anaknya Abu Amir, santri Rasulullah SAW. Hadirin rahimahullah, dahsyatnya orang yang tidak bisa menjaga lisan ini bisa memecah belah umat. Ayo jaga lisan kita. Para tokoh, para ulama, para tokoh masyarakat, selagi dia tidak bisa menjaga lisannya, maka akan hancur terbelah umat itu. Hadirin rahimahullah, semoga kita yang hadir di rumah Allah, di Masjid Darul Taqwa ini, senantiasa lisan kita dijaga oleh Allah. Falyatul khairan aw yasmut, berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, tidaklah dia diam. Karena apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dunia akhirat sejauh mana dia bisa menjaga lisannya. Semoga Allah mengatakan kita orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Aku liqauli hada wa astaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma'ad fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin
ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.